beliau putuskan itu adalah keputusan yang mereka sendiri yang menjalani dan tahu. Mereka yang tahu apa yang terbaik buat mereka, buat dia, buat Bunda Rohimah. Saya mendoakan yang terbaik, semua yang terbaik, semua doa-doa terbaik, semua buat semua. Amin. Semoga kalau jodoh sama Kiwi lagi, semoga berbalik lagi. Bahkan balik lagi nggak sama Mas Kiwi? Ya kita nggak tahu ya. Itu juga saya masih membuka tapi saya nggak bisa membilang saya nggak akan balikan, nggak bilang itu. Tapi intinya kan kita ikutin aja alur dari cerita kehidupan kita, bagaimana kita ini nikmati, jalanin, syukurin. Hidup itu simple kalau kita tahu bagaimana cara menghargai kehidupan. Dan itu intinya jangan dibuat ribet. Kalau udah hidup itu udah ribet, tapi kalau pola pikir lu juga negatif thinking selalu dan membuat itu ribet, makin lu terlarut dalam sebuah polemik yang ngomongnya pada kacau. intinya aja. Mbak Eva, Nggak menutup kemungkinan Mbak bisa balik lagi sama Kiwi? Ya kita nggak tahu. Ya. Enggak lah, kontraknya udah habis. tuh, Mbak Eva. Habis sih, Pak. Kok Eli? Serius, Pak. Kontrak apa sih? Ini settingan, Pak. Ini mulut gua jahit juga nih anak. Jadi enggak, Mbak Eva. Jadi sebenarnya Mas Kiwil itu beneran nikah atau gimana sih? Maksudnya apakah Mbak Eva rasa suka Mbak Eva terhadap Kiwil itu seperti apa gitu? Maksudnya kenapa Mbak Eva bisa tiba-tiba menikah dengan seorang Gini. Kiwil gitu yang tahu? Ya, itu pertanyaan udah bukan kalian aja yang tanya, bahkan berulang kali ya begitu. Intinya Mas Kiwil ada orang yang baik, lelaki yang membuat saya nyaman, lelaki yang memberikan warna baru bagi kehidupan saya. Intinya nyaman, dia membuat saya happy, bahagia, dan dia juga nggak ribet, orang simple. Saya suka dengan kesederhanaan beliau, dengan cara beliau memperlakukan saya dan menghargai saya sebagai perempuan, dan kita saling menghargai. Intinya dia membuat saya happy, dia membuat saya nyaman, dan nyaman terkadang lebih dari cinta. Oke? Tapi pernah dijanjikan apa gitu Mbak sehingga Mbak sendiri mau gitu? Apa? Pernah dijanjikan apa gitu? Istilahnya kita udah tahu kalau Kita imannya nggak ada janji-janji. Memang saya sudah tahu konsekuensinya saya akan jadi yang kedua, dan waktu itu kenapa saya mau jadi yang kedua karena ketiga Mbak. Ya ketiga. Lupa Karena kan waktu itu kan dia udah cerai, jadi pikirnya ya kedua. Ya ada ketiga ya. Yang ketiga intinya gini, waktu itu kan Barohimah masih saya pikir masih seperti prinsip dia sama Megi waktu itu, akhirnya mau menerima Megi sebagai madu gitu, di poligami, mau berbagi cinta kasih sayang bersama Megi. Tapi ternyata setelah ketemu dan mengeluarkan banyak unek-unek dari kita bicara hati ke hati, kita bicara sebagai perempuan, sebagai seorang istri, kita berbicara hati ke hati, dan saya baru sadar Bunda Rohimah nggak mau lagi di poligami. Bunda Rohimah udah bilang aku udah nggak mau lagi Eva. Kalau kamu mungkin caranya salah kalau gini, awal-awalnya kali. kalau kamu maju saya mundur. Kalau kamu mundur, saya pertimbangkan. Jadi mungkin hal awalnya itu Kiwil salah. Kalau emang mau poligami itu awalnya itu kan ya itu balik lagi ke Mas Kiwil, karena saya kan mengikutin beliau. Saya itu menghargai suami saya sebagai imam saya. Karena kamu itu sebagai perempuan izin dulu kamu sama Rohimah, baru kan kalau saya juga enggak, waktu itu dibilang sama saya cuma rekan bisnis doang, cuma hanya saya nggak tahu itu kebenaran segala macam karena cemburu. Karena kala itu kan gue belum terlalu dekat. Iya yang harus udah dekat, tapi yang dia bilang sama saya percaya ya. Saya percaya Mas Kiwil, apapun yang dikatakan ya saya percaya, namanya orang cinta ya pasti percaya. Ibaratnya tuh saya nyaman sama Mas Kiwil, kalau namanya udah pernah jadi suami istri ya pasti ada kepercayaan. Jadi dari situ gue percaya aja apa yang dikatakan. Terlepas dari isu sekarang ternyata dia nikah beneran atau enggak, bukan hanya masalah bisnis, itu kan udah di luar konteks saya lagi. Nikah lagi sama Peti gimana? Ya, saya doakan yang terbaik juga. Oh iya, Mbak Eva kan sempat dekat sama Krisata, Mbak. Gue udah ikhlas dari hati. Nah, kalau Krisata itu settingan dulu dia lagi di penjara, deketin disuruh aku dulu. Nah, Krisata gimana tuh, Mbak? Eva kalau mau settingan sama Krisata yang udah kayak di dalam, Udah sana. Akuin. Gini, sama Krisata itu kalau gue settingan jadi pacarnya dong. Ini kan gue jadi teman dekatnya doang. Biar masuk Pakai logika. Gini. Pakai logika. Kalau sama orang settingan tuh biasanya orang settingan itu ya menikah, pacaran, mungkin kayak gitu ya yang terjadi. Tapi no sama Krisata. Biar dapat berita gitu. Dengar. Sama Krisata itu gue memang teman. Dan kalau teman dalam masalah emangnya kita nggak boleh jenguk sebagai teman yang baik. Dulu gue yang nyuruh Krisata. Nah, nih, katanya Peli gimana nih? Aku belum kenal dia. Belum Peli. Tuh. Udah kita di GI kita meeting. Intinya gini. Apa kalian kan gini. Kalian itu harus Akuin aja melihat. bahwa Krisata gue yang kenalin. Krisata mau keluar dari Oke. Ya, sekarang dia ngomong. Sekarang jomblo juga nih. Apa kata Bu Eli? Oke. Lanjut. Oh, berarti benar nih. Jangan begitu, akuin.
Ini boy. Pok. Jadi gila lu, Pok. Ngambek tuh orang Pok. Kita dulu, Eva. Tanggung jawab ini omongannya. Dia karaoke ini emang nih satu nih. Eva. Makan di mana, Pak?